Apa? Hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina wa karamah Ali Sayyidina Hasan Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Al-Zali Imam Syafi'i An-Nabi Malik Hambali An-Nami Rabbi Jamil Bukhara Hadisin wal Qur'an wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Fakih Qadam Muhammad Bani Bani Asuri wa Pur Ajmain Umaila Arwahi Walidina Mahatina wa Ajdadina Masyayina wa Jamil Muslimina Muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadin muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa belum bidara ini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pindah aja ke bab itu nih, bab istihadah. Di sini masih bab ini ayat istihadah ya, udah sering kita dengar ya. Bab sholat aja sana ya, pindah bab sholat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati kita ya, 2 lembar dari ulang. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma furidatis sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i khamsina sholatan wa zalika qabla ayyuhajira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sanatin summa nukisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya Muhammadu annahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadzihil khamsati khamsina wa kanati sholatu qabla lailatil Isra'i hina nusiha ma fi suratil Muzammil sholataini faqat sholatun qabla tulu'is syamsi wa sholatun ba'da ghurubiha. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha iza su'ilat an awwali fardis sholati an awwali fardis sholati taqulu innallaha ta'ala fatarada awwalan al-qiyamul mazkuru awwala suratil Muzammil faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu haulan hatta in patakhat aqdamuhum summa unzi anzalallah ta'ala at-tahfifa al-mazkura akhir surati ba'da isna asyara syahran fasara qiyamul laili tatawuan ba'da fardihi. Ya, lanjutan ya. Jadi kita pindah bacanya atas masyarakat sana ya, udah ya. Ya, kitabus shalah ai haza kitabus shalah ya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, furidatus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diwajibin
ya salat kepada Rasulullah SAW Lailatul Isra, yaitu di malam Nabi Isra, ya waktu Nabi Mi'raj naik ke sana. Nah itu Allah ya wajibin tuh kasih ya perintahin untuk melaksanakan salat berapa, khamsina salatan, 50 kali salat gitu ya. Jadi Allah tuh ya awalnya tuh gitu Allah wajibin kepada Nabi Muhammad nih di malam Isra yaitu 50 kali sholat itu ya. Ya bagus kurang ya. Jadi 5 kali udah banyak banget. Apalagi 50 nggak bisa ngapa-ngapain ini. Ya, gitu ya. 50 setengah jam sholat. Setengah jam, hah? Lah kagak dah. Setengah jam sholat ya. Jam sholat ya, mau makan juga andong keburu udah sholat lagi. Gitu, ya. Nah bagus Allah kasih keringanan ya. Nah wazalika qabla ayu hajira, itu ya terjadi itu sebelum Nabi hijrah ya. Isra Mi'raj kan sebelum Nabi hijrah tuh ya. Nah ya Rasulullah SAW bisa natin setahun sebelum Nabi hijrah ya, di tahun ya apa tuh 50 ya 2 ya betul ya kenabian tuh. Summa nukisot, kemudian dikurangin ya sama Allah tuh hatta ju'ilat khamsan, sehingga dijadikan 5. Jadi enggak jadi 50 ya, jadi kurangin 5 gitu ya. Ada summa nudiya, kemudian Allah menyeru tuh ya kepada Nabi Muhammad bilang, ya Muhammadu annahu la yubaddalul qawla ladayya. Ya Allah bilang ya Muhammad bahwa ya tidak akan dirobot tuh perkataan itu di sisi saya ini. Jadi kalau udah ya 5 dibetang tuh 5 udah nggak robot lagi dah gitu ya. Nah tetap tuh tadi kan 50, nah Allah robot jadi 5. Nah sekarang udah 5 la yubaddalu tuh ya ladayya tuh ya gitu ya, nggak dirobot lagi dah tuh. Artinya biar gimohon juga nggak akan dirobah katanya. Wa inna laka bihazihil khamsina, ya sesungguhnya buat kamu nih ya, buat kita nih umat Nabi Muhammad ya dengan 5 waktu ini tapi nilainya 50 gitu ya kita ya gitu. Allah nggak kurangin karena awalnya ya ditugaskan tuh 50 waktu ya kebanyakan ya. Nah jadi Allah kurangin tapi nilainya tetap Allah kasih 50 gitu ya. Wa kanati sholatu qabla lailatul isra'i khina ya. Nah, ya nusiha ma fi suratil muzammil salataini faqat, dan adalah salat tuh sebelum Lailatul Isra itu ketika dinasah sama Allah tuh ya yang 50 tadi itu. Nah itu ya salatnya apa yang disebut dalam surat Al-Muzammil, yaitu 2 waktu salat tuh ya. Itu kan ya ayyuhal muzammil qumil laila ya gitu, nisbahu auzid alaihi warattilil qur'ana tartila gitu ya. Ya ayyuhal muzammil ya qumil laila tuh orang yang berselimut bangun ya gitu. Terus sembayangi dulu gitu. Jadi dulu sembayang malam itu adalah masuk wajib gitu ya. Nah sebelum ada salat 5 waktu nih gitu ya. Nah tuh ya ada salam salat Isra tuh 2 kali salat tuh, salat ini faqat. Salatun qabla tulu'i syamsi wa salatun ba'da ghurubiha. Pertama salat sebelum terbit matahari dan salat sesudah terbenam matahari ya. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha iza su'ilatnya apabila dia ditanya an awwali fardhi shalah, yang mula-mula tuh kewajiban salat, takulu ya dibilang innallaha ta'ala ibtarada awalan al-qiyamah ya gitu ya. Nah, ya al-mazkura awwala surat al-muzammil ya. Apa Siti Aisyah apabila ditanya tuh oleh sahabat tuh ya yang mula-mula salat tuh fardu tuh, itu kata Siti Aisyah sungguhnya Allah telah wajibkan mula-mula itu qiyamul ya lail tuh ya, qiyamul lail ya ayyuhal muzammil qumil lail ya, karena kalimat kum itu perintah, itu Allah perintahin gitu ya. Nah kalimat kumil laila gitu ya. Nah kemudian Allah kurangin nisbahu auzid
alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, Allah perintahkan ya qumil laila, bangunlah malam. Itu salat tuh malam. Ya, nisfahu ya boleh setengah malam. Nauzid yuk gitu atau tambahin ya itu sebelum tengah malam gitu ya. Nah itu ya tuh Siti Aisyah bilang itu ya, jadi yang mula-mula tuh Allah perintahkan ya gitu ya, itu apa yang disebut di dalam surat Al-Muzammil gitu ya, awalnya surah Muzammil. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangunlah Rasulullah tuh laksanakan sholat, huwa wa ashabuhu, dan dia Rasulullah bersama sahabatnya tuh ya gitu ya. Nah haulan itu satu haul ya, 1 tahun tuh Rasulullah kerjakan, hatta in patakhat aqdamuhum, sehingga bengkak ya kaki-kaki mereka, lapak kaki mereka ya, litulil qiyam ya karena lama dirinya. Gitu ya. Nah itulah ya Rasulullah tuh ya kerjain itu dan para sahabat tuh ya itu ya. Nah itu ya Allah perintahkan seperti itu. Nah sehingga katanya, kata Siti Aisyah, mereka kerjakan tuh sehingga ya bengkak di punya kakinya, in patahat tuh ya aqdamuhum. Summa anzalallahu ta'ala takhfifal mazkura akhirat surati. Kemudian Allah turunin keringanan yang tersebut tadi, yaitu di akhir surah Muzammil tuh ya gitu. Ba'da isna asyara syahran, sesudah 12 bulan, artinya setahun dah tuh ya mereka kerjakan ya sembahyang. Nah gitu ya gitu. Nah fasara qiyamul laili tatawuan ba'dal faridah ya, maka jadilah salat lail itu setelah ada perintah salat yang wajib tuh. Nah maka jadilah salat apa tuh ya, salat qiyamul lail itu menjadi salat tatawu ya, salat sunat ya, ba'dal fardihi, sesudah ya salat yang wajibnya gitu ya. Jadi awalnya tuh ya wajib ya salat malam. Nah ya, nah ya, sehingga para sahabat waktu itu kan keberatan gitu ya, karena yang mereka tuh kan ya siang pada kerja kan, yang dagang, yang apa tuh ya, yang usaha ya, yang tani, kebun, nyiram apa semua, karena Allah perintahnya qumil laila tuh, bangun orang yang gitu ya. Nah yang lagi apa tuh ya, lagi tidur, lagi berselimut gitu ya. Nah tuh ya yang mulail tuh ya berbangun. Ini Allah kurangin nisbahu auzid ya, boleh separuh malam, nah boleh juga lebihin dari separuh malam gitu ya. Jadi boleh dari ya sulusul akhir gitu atau 2 sulusul akhir tuh gitu ya. Nah itu ya di ininya sahabat ya. Nah itu nah, sehingga di Allah turunin ya keringanan tuh ya, wattaqullaha mas tataqtum gitu ya. Nah ya bertakwalah kamu pada Allah semampu kamu. Nah disitulah para sahabat ya gembira ya, karena ya Allah nggak tekenin gitu ya, semampu gitu ya. Nah itu ya, jadi awalnya tuh sholat malam itu adalah wajib gitu ya, setelah ada apa sebelum apa tuh ada perintah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu nih gitu. Nah setelah ada sholat 5 waktu, jadi sholat malam itu adalah merupakan tatawu ya, yang ya di surah Isra yang Allah bilang ya, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda ya. Jadi Allah tahajud itu adalah ya salat sunat tuh, nafilatan lak ya, tambahan salat kamu gitu ya. Nah itu ya, jadi ya diringanin tuh gitu pada Rasulullah. Dan kalau Rasulullah tuh salat malam biar kata udah ada ini, tetap dia ya hukumnya tuh wajib juga gitu Rasulullah tuh gitu ya. Wa kanat radhiyallahu ya anha takulu aidan, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang, furidatis salatu rakaataini bi Makkah gitu ya. Ketika Siti Aisyah nih diwajibin tuh salat 2 rakaat di kota Mekah ya, waktu di Mekah ya diwajibin juga tuh untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Summa hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW hijrah,
Fafuridat arba'an, maka diwajibin ya 4 rakaat ya gitu ya. Jadi zuhur 4, yang tadinya zuhur 2 kan, zuhur 2 ya, asar 2, maghrib 2 kan gitu, semua 2-2 tuh gitu ya. Nah ya, kemudian setelah Nabi hijrah, nah tetap ya dirubah ya, jadi ya 4 tuh gitu ya, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, nah ya isya 4 dan subuh ya 2 gitu ya. Nah itulah ya, dirubah tuh katanya awalnya gitu ya 4 gitu ya, 2-2. Nah ya, Furidat ya arba'an tuh watur ya. Nah, waturikatis salatul ya. Nah, ya, salatus safari alal awal, maka ditetapkan ditinggalkan tuh katanya salat safar tetap ya pada yang pertama. Artinya salat ya musafir tuh itu tetap 2 gitu ya. Nah, enggak 4 kalau kita musafir kan ya bosai kosor jamak kan gitu ya, gitu kosor ya. Yang dalam surah apa ayat kan Allah bilang wa iza darabtum fil ardi faksuru ya minas shalah, apabila kamu tuh musafir darabtum fil ardi tuh ya kamu musafir, nah faksuru minas shalah, kosorlah salat tuh gitu ya. Nah itu ya. Nah tetap tuh kalau musafir tetap 2 katanya gitu. Ya kan salat safar alal awal. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza safara yusalli allati furidat awalan ya, dan adalah Rasulullah SAW apabila dia musafir, Rasulullah sholat tuh yang diwajibkan seperti yang pertama yaitu 2 gitu. Wa kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wa ghairuhu minas sahabati yaqulu, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari kalangan sahabat bilang furidatis sholatu bimakkata arba'an gitu ya. Ini pendapat ya gitu ya, kata Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain diwajibkan tuh sholat di Mekah itu 4 rakaat ya, li hadis Ibnu Abbasin, karena berdasarkan hadis Ibnu Abbas ya. Nah gitu radhiyallahu anhuma al-ati yang akan datang nanti ya, awalal mawaqit ya gitu ya, kata Abu apa ya Ibnu Abbas ya. Nah itu 4 rakaat katanya ya di Mekah ya. Gimana tuh awalal mawaqif, di awal penentuan waktu gitu. Ammani Rasul Jibrilu indal baiti marrataini, telah mengimamin saya tuh malaikat Jibril ya di Baitullah tuh 2 kali. Pasal labi zuhra ya arba'an, maka dia itu Jibril salat bersama saya ya, bersama Rasulullah nih ya, az-zuhra salat zuhur arba'an 4 gitu ya. Itu riwayat dari ya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas bilang ya 4 rakaat tuh dari Mekah juga udah di ya tentuin ya gitu 4 rakaat, karena ya yang menentuin waktu sholat itu malaikat Jibril ya, bukan Nabi ya. Nentuin tuh ya sholat zuhur kapan waktunya ya gitu kan. Nah terus asar kapan waktunya, maghrib kapan waktunya gitu ya. Itu gitu karena dulu kan belum ada jam ya, belum ada jam dulu kan ya, zaman Rasulullah belum ada jam. Jadi lihat hukumnya matahari gitu ya. Matahari kata apabila apa, Rasulullah bilang apabila tuh matahari gelincir, nah itu berarti masuk waktu zuhur. Apabila bayangan udah sama tuh, bayangan sesuatu udah sama, itu berarti habis waktu zuhur, masuk waktu asar kan gitu ya. Nah, apabila nanti matahari udah terbenam, habislah masuk waktu asar, masuk waktu maghrib ya, karena malaikat datang itu 2 kali gitu. Jadi hari pertama malaikat datang di awal waktu ya, ini waktu zuhur nih. Nah malaikat datang tuh, malaikat sholat ya bersama Nabi itu. Nah ini berarti waktu zuhur awal. Nah besoknya malaikat datang lagi ya di waktu ya akhir waktu zuhur itu ya, akhir waktu zuhur. Nah malaikat datang tuh ya, nah sholat bersama Nabi di akhir zuhur, selesai sholat masuk waktu
asar gitu ya. Nah, kemudian nanti berikutnya malaikat datang lagi ya di awal waktu maghrib gitu ya. Nah, terus satu ya sampai subuh gitu ya. Gitu. Jadi yang nentuin tuh sholat ya bukannya nabi gitu. Jadi malaikat tuh kita ya. Nah, gitu ya. Karena belum ada jam gitu. Nah, sekarang kan kita ada jam tuh. Ya, ada jam, ada jadwal kan gitu ya. Nah, ya. Nah, zaman Nabi kagak ada gitu ya. Liatin matahari tuh gitu ya. Gitu ya. Nah, tuh gitu ya. Nah, ya maran salat fi zuhri itu ya arba'an. Qala Anasun radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimul a'raba al-aham fal aham. Adalah Rasulullah tuh ngajarin orang-orang Arab tuh ya, al-Arab tuh orang Arab al-aham fal aham, maka yang penting daripada yang penting. Artinya Rasulullah tuh ajarin yang paling penting mana gitu ya. Nah, gitu ya. Min amri dinihim, dari urusan agama mereka. Jadi yang paling penting diajarin. Waja'ahu sallallahu alaihi wasallam maratan a'rabiyun, ya, telah datang kepada Rasulullah SAW tuh ya seorang Arab ya, gitu Arabi ya, orang Arab kampung Baduy. Fa'allamahu faraidal Islam, maka Nabi ajarin kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Faqala, maka orang Arab itu bilang, hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, ya, apakah ada lagi kepada saya selain daripada yang wajib ini? Ya, yang diajarin itu salat 5 gitu ya, 5 waktu tuh. Qala, jawab Nabi, la, enggak ada. Gitu ya. Illa anta tawwa'a, ya, kata Nabi, kecuali kamu kerjakan yang sunat gitu ya. Kalau yang wajib udah 5 aja gitu ya, enggak lagi. Nah, gitu ya. Tuh ditanya tuh ya, sama dengan masalah haji ditanya, ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Ya, Rasulullah bilang tidak. Laukul tuh ya, na'am lawajabat, kalau saya bilang tuh iya, pas jadi wajib. Ya kan berat jadinya gitu ya, orang yang di sono enak deket kan gitu ya. Kalau kita ya, nah, tuh ya. Nah, sholat gitu juga ya, nggak ada gitu, udah yang 5 aja. Nah, kalau dibilang ada lagi, wah itu kayak tadi 50 waktu ya, kagak bisa ngapa-ngapain dah, itu nggak bisa ke pasar, nggak bisa main, nggak bisa jalan-jalan, dah duduk kayak di masjid ya, itu ya 50 waktu ya. 50 waktu kan ya, sehari semalam aja 24, dibagi setengah-setengah aja belum kurang. Itu ya, setengah jam bayang ya, baru selesai assalamualaikum warahmatullahi gitu ya, azan lagi. Nggak kemana-mana ya. Nah ya, bagus lah kalau kasih ya. Nah, ringan lama panjang waktunya gitu ya. Nah itu ya. Nah, ya, jadi Nabi bilang illa anta wa qala wa ilatu binul Asqa radhiyallahu an, berkata Wa'ilah bin Asqa radhiyallahu anhu, ata rajulun min ahlil Yaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Wa'ilah nih ya. Nah, ya, datang seorang laki-laki dari orang Yaman kepada Rasulullah SAW. Wa kana zalika rajulu aksapu, ya, dan adalah orang itu ya gitu ya. Nah, ya, orang itu dipunya rambutnya tebal gitu ya, kasep ya, aksap, ahwalal ya gitu, ahwal ya, yang badannya agak ya bongkok dikit tinggi gitu ya. Nah, au qassa ahnab gitu ya, gitu, atau juga ya gitu ya. Nah, orang itu ya dipunya apanya tuh pendek, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang pendek lah gitu ya, akwal tuh ya, dan juga ada yang ya pendek gitu, ahnab ya gitu ya. Nah, agak apa tuh ya, agak bongkok tuh, asham ya gitu, badannya gemuk-gemuk gitu, aksar ya gitu ya.
gitu ya. Ya yang ya kelihatan tuh orangnya gitu ya, orang susah-susah gitu ya. Nah abjad ya gitu ya. Kelihatan tuh tua-tua gitu ya. Tuh datang tuh orang dari Yaman gitu kata si ya Wa'il ya bin Asqa tuh gitu. Jadi datang rombongan tuh orang dari Yaman. Nah gitu ya, rambutnya tebal ya, badan itu gitu ya sifatnya. Faqala maka orang itu bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, kasih tahu saya, bima faradallahu alayya, apa yang Allah wajibkan kepada saya gitu ya. Palamma akhbarahu qala, tatkala Rasulullah kasih tahu ya, dia bilang, inni uahidullah ta'ala alla azida alal faridati, sungguhnya saya telah mengikat perjanjian kepada Allah bahwa ya saya tidak akan menambahkan yang wajib gitu kita ya. Allah azidat tuh ya gitu ya, alayya faridah ya gitu, enggak ya saya tambahin bagi saya tuh yang wajib. Qala walima zalika, kenapa? Qala ya, jawab Arab itu, Nabi bilang kenapa begitu? Qala li'annahu, karena sungguhnya dia tuh Allah khalaqani ya, dia telah menciptakan saya gitu. Pasawwahu ya khuluqi ya, maka ya dijadikan bentuk saya ini buruk jelek gitu ya, kita sawah deh ya. Summa adbara rajulu, kemudian berpaling tuh orang itu. Panazala Jibrilu alaihi salatu wassalam, maka turunlah malaikat Jibril. Faqala, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, Muhammad, ainal atib, mana tuh orang yang ngomelin ya, annahu atibu rabban kariman fa'atabahu, mana atau orang yang ngomelin Allah ya gitu, dia itu rabban kariman, Allah yang maha mulia, fa'atabahu, maka dia omelin, dicaci gitu ya. Jadi dia bilang tadi kan saya ya gitu ya, saya udah berjanji saya bahwa nggak bakal lebihin lagi dah ya, nyari yang 5 ya gitu. Kenapa? Karena Allah bikin saya nih ya, bentuk saya ini jelek-jelek kan gitu kan, tadinya rambutnya panjang, yang badannya tinggi pendek kan gitu ya, besar gitu ya, macam-macam dah gitu ya. Gitu. Nah qala ya gitu ya, kullahu, kayak kata malaikat nih Jibril kepada Nabi Muhammad, bilang pada orang itu, ala tarla ayyab'asaka rabbuka fi surati ya Jibril yaumal qiyamah ya. Ala tardo, apakah kamu enggak pengen, enggak redho kalau nanti Allah bangkitkan kamu, Tuhanmu, dalam bentuk malaikat Jibril ya di hari kiamat gitu ya. Itu malaikat Jibril bilangin kepada orang tadi gitu ya, dan Nabi Muhammad bilangin ya, mau gak ya kamu mau kalau nanti hari kiamat Allah ya bangkitkan kamu dalam bentuk malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril kan kalau datang kan bentuk apa ya, seorang pemuda yang ganteng kan, yang bagus kan gitu ya. Gitu tuh ya. Bilang gitu ya gitu. Ya. Nah, pain mandi ya gitu ya. Malaikat Jibril ya. Masaka ya mungkin. Bapa asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajuli, maka Nabi kirim orang kepada saya, orang tersebut tadi orang Yaman tuh. Faqala lahu, maka Nabi bilang, innaka atabta rabban kariman, sungguhnya kamu ngomelin, artinya caci maki itu Allah ya yang maha murah. Pa'a atau buka, maka saya akan omelin kamu gitu ya. Apala tarda ayyab'asaka fi surati Jibril, apakah kamu enggak redho, enggak mau kalau nanti Allah bangkitkan kamu seperti bentuknya malaikat Jibril.
Qala jawab orang itu bala ya Rasulullah gitu. Mau ya Rasulullah. Ya, karena malaikat ya selalu bentuknya cakep. Karena Allah ciptakan malaikat bisa tasawur ya, bisa berbentuk dengan bentuk yang cakep-cakep kalau malaikat. Lain dengan iblis. Kalau iblis ya bentuknya yang jelek-jelek gitu ya, selalu kalau dia tamasul tuh ya di banyak apa tuh ya menampakkan diri ya, itu bentuknya yang jelek-jelek gitu. Kalau setan tuh ya iblis. Nah kalau malaikat itu enggak bentuknya jelek, yang cakep semua gitu bentuknya gitu ya. Nah ya kalau setan kan gitu ya. Dulu kan gitu kalau ditakutin tuh ntar ada kuntilanak tuh belakangnya gerohong. Gitu ya. Belakangnya gerohong gitu. Ini belakangnya ya kosong tuh gitu ya. Nah ya. Nah di film aja kan kalau setan kan gitu di film kan setan nggak ada yang cakep kan, iya serem-serem gitu. Nah, ya. Nah kalau malaikat kan cakep-cakep gitu. Nah tuh ya, nah begitu tuh Nabi bilangin, mah nggak mau kamu nanti Allah ya bangkitkan kamu dari kiamat dalam bentuk malaikat Jibril. Qalu bala ya Rasulullah. Qala rajulu, maka berkata orang itu, fa inni uaqidullaha, ya sungguhnya saya berjanji kepada Allah ya gitu, Allah yukawiya jasadi ala say'in mir mardatillahi illa amil tuhu, ya saya berjanji pada Allah tidaklah Allah beri kekuatan pada jasad saya atas sesuatu ya min mardatillah dari keridhaan Allah ya illa kecuali amil tuhu, kecuali saya kerjain. Jadi ya dibilang kalau sekiranya tuh Allah berikan kekuatan kepada saya sesuatu tuh ya untuk cari keridhaan Allah, pasti saya kerjain gitu ya. Nah gitu tadi kan di awal dia bilang kan nggak mau ya, udah gue mau kerjain ya yang wajib aja dah, nggak mau yang lain-lain, yang lebihnya nggak lagi gitu. Kenapa ya? Karena saya diciptain jelek begini gitu ya. Hanya kan akhirnya kan itu kan ya Nabi kan marah gitu, Nabi umelin. Nah akhirnya turun malaikat Jibril bilangin tuh orang itu ya suruh panggil, nah dipanggil lagi. Nah gitu akhirnya dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa dia nanti Allah ya bakal bangkitkan seperti bentuk malaikat Jibril gitu ya. Nah akhirnya dimaunya sehingga dia berjanji katanya kali ya bahwa tidaklah Allah berikan kekuatan pada jasadnya dalam sesuatu dalam ibadat kecuali dia bakal kerjain ya. Jadi kalau Allah kasih kesempatan tuh ya, nah badannya kuat apa semua, nah itu dia gunain buat ibadat itu ada Allah gitu ya. Nah itulah ya janji ya dari orang-orang yang tadi tuh ya, orang Yaman tuh gitu ya. Nah gitulah ya, itu gunain ya kesempatan tuh ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'azzimu amra salati. Dan sungguhnya Rasulullah SAW itu menganggap besar ya masalah sholat, hatta sehingga kana yaqulu Rasulullah bilang fi man su'ila ya pada orang yang bertanya kepada Rasulullah fi qatlihi untuk dibunuhnya nih orang minal munafikin dari orang munafik. Ya Rasulullah ini ada orang munafik gitu ya, boleh gak bunuh gitu. Nah apa tuh jawabnya Rasulullah? La taqtuluhu, jangan kamu bunuh dia orang munafik itu. Kenapa? Fa inni nuhitu an qatlil musallina, karena kami ya itu saya nih dilarang oleh Allah untuk membunuh orang yang sholat. Orang munafik kan sholat juga sama gitu, cuman dia apa sholatnya wa iza qamu ila sholati qamu kusala gitu. Orang munafik tuh dia sholat, tapi kalau dia mau sholat tuh segen-segenan gitu ya, tuh Allah sifatin gitu ya. Orang munafik sholat juga, karena apa? Dia yura'u dan nas ya, selalu mencari perhatian orang gitu. Nah kita kalau segen-segenan sama sholat begitu tuh sifatnya orang munafik gitu. Orang udah komat udah ngapa masih duduk aja. Ya nungguin apaan ya gitu ya.
gitu. Nah udah qomat ya udah kan udah suruh udah selesai baca doa qomat derek. Nah udah bangun ya, masih males-malesan. Itu kan sifat orang munafik kan gitu ya. Nah, gitu tapi Nabi nggak kasih bunuh karena dia masih sholat tuh ya. Ya Nabi menganggap tuh masalah sholat masalah besar gitu ya, gitu masih dipelihara orang kalau yang namanya ngerjain sholat gitu ya. Ya kecuali udah nggak ngerjain sholat tuh dah kan gitu ya tuh ya. Nah gitu ya, jadi jangan sampai kayak munafik tuh, orang munafik kita nih gitu ya. Begitu udah selesai tuh ya qomat ya baca doa ya qomat dah bangun udah siap gitu ya, untuk menghadap Allah semangat gitu ya. Jangan sengit-sengkitan dah nungguin dulu ya, apalagi tarawih dah. Iya, udah sengit-sengkitan nungguin dah ntar kalau udah habis selesai apa ya, nah selesai baca Fatihah imam selesai baca Fatihah baru bangun ya kan rugi ya, emang nggak rugi ya, nggak dapat apa tuh ya, nah nggak dapat apa tuh takbiratul ula kan. Nah, iya kan rugi gitu ya, segen-segenan gitu ya. Hanya sifat munafik jangan dibawa-bawa dah ya, bangin gitu ya. Nah tuh ya ini, iya kelihatan segen-segenan dah gitu ya. Nah ya banget ya. Nah tuh ya gitu tuh ya, ahadullah tuh kan harusnya juga ijma menurutnya hatta yakula tuh ya latak dulu pak ini nuki itu angkat lil musallin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Gitu ya, perbedaan tuh antara ya orang tuh antara seorang dengan kekafiran, artinya itu antara kekafiran dan orang mukmin itu apa? Tarkus shalah, ninggalin salat. Paman tarakaha faqad kafar, sungguhnya siapa orang yang meninggalkan salat dia itu masuk kafir. Wala yuhafizu ala salatil isya'i wal fajri munafikun, tidaklah yang menjaga ya gitu ya salat ya isya dan salat fajar itu ya kecuali orang munafik. Jadi orang munafik tuh kalau yang namanya salat isya sama salat subuh segen-segenan ya, nggak jaga gitu, nggak uniara. Kalau lagi mau disembahyang enggak gitu tuh orang munafik lah yuhafizu tuh ya, enggak jaga tuh munafikun ala salatil isya'i wal fajri. Orang munafik tuh enggak jaga ya salat isya dan salat subuh, enggak perhatiin gitu ya gitu. Hah? Ya nah aja dah. Entah kesiangan atau emang segen-segenan gitu. Udah tahu orang azan. Iya, orang azan didengar. Segen-segenan bangun. Ya, lihat ntar dulu dah baru azan gitu ya. Ntar udah begitu baru qomat. Selama gitu nah pules dah. Iya, nah bangun jam 7. Gitu ya. Ya, awas tuh ya. Ya Bang Isya gitu juga kan segen-segenan. Ya waktunya lama masih tar aja pules tidur. Nah, bangun subuh. Ya. Hah? Iya, bukannya sampai jam 12, jam subuh dah. Isya kan masih lama. Udah tidur dulu gitu. Bangunnya ya wah subuh. Gitu. Nah, itu ya. Nah, itu Nabi bilang tuh orang gitu tuh ya, orang munafik tuh. Wa kanal khalifatur rasiduna adalah wa kanal khulafa ur-rasidun radhiyallahu anhum ajmaina dan adalah khulafa ur-rasidin tuh radhiyallahu anhum ajmain la yarawna syai'an, tidak memandang sesuatu pun tarkuhu ya tarakahu kufrun ghairas salah. Ya, jadi ulama tuh para khulafa ur-rasyidin tidak memandang ya sesuatu kalau ninggalnya tuh itu bisa menjadi kafir selain daripada salat. Jadi kalau selain daripada salat itu enggak kafir. Nah, tapi kalau yang namanya salat
itu jadi kafir. Itu ya menurut ulama apa Khalifah Rasidin tuh ya, ulama Rasidin itu. Jadi memandang tuh sesuatu yang bisa jadi kufur yaitu ninggal salat gitu. Nah, wasaya TV kita Bisaumi akan datang nanti penjelasannya yang lebih luas dalam bab puasa sono gitu ya di kitab ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ural islamu wa qawaiduddin salah satun. Ya, Nabi kata tuh, ya puncaknya tuh agama Islam dan ya, pondasinya agama yaitu ada 3 gitu ya. Nah, apa tuh? Ya, alaihinna ussisal islamu. Dengan 3 macam ini ya dibinalah ya dibikin pondasi itu Islam. Man taraka wahidatan minhunna, siapa orang yang tinggal salah satu dari 3 ya macam ini, fahuwa biha kafirun, maka dengan dia tinggalnya itu menjadi kafir. Halalud dami, halal ya dipunya darahnya, wal malu dan hartanya. Jadi hartanya halal boleh diambil, ya darahnya halal boleh dibunuh gitu ya kata Nabi nih, karena nih puncak agama ya. Nah, mana tuh yang 3? Syahadatu alla ilaha illallah wa sholatul maktubah wa saumu Ramadan ya. Yang 3 nih yaitulah ya puncaknya agama dan pondasinya agama ya, puncaknya Islam dan penggantinya agama pondasinya yaitu syahadat tuh ya, 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian sholat yang wajib dan puasa Ramadan ya. Ya, kalau ditinggalkan salah satu dari yang 3 ini, Nabi bilang ya halalun, kafirun tuh arti dia kafir, halal dipunya darahnya dan ya hartanya gitu ya. Nah, waman lam ya di atas. Ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, man hafaza ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa orang yang menjaga, memelihara, muhafazah ya atas salat ini ya, kanat lahu nuran, adalah buat orang itu mendapatkan nur, wa burhanan dan dapat bukti-bukti gitu ya, wa najatan dan dia selamat yaumal qiyamah di hari kiamat ya. Jadi kalau kita tuh kerjakan begitu muhafazah tuh, jaga salat tuh ya, yang Allah perintah hafizu ala salawati itu ya, was salatul wusta gitu ya, jaga tuh gitu ya. Nah ya tuh sholat tuh ya. Nah ya itu nanti di hari kiamat orang itu Allah berikan nur ya, burhanan ya, surat bukti bahwa dia itu orang ya jalanin perintah Allah ya, dan juga najatan ya, selamat ya dari api neraka tuh ya yaumul qiyamah. Nah kebalikannya, waman lam yuhafiz alaiha, orang yang enggak jaga nih salat tuh, lam takun lahu nuran, dia enggak punya cahaya, gelap nanti ya kan gitu. Karena hari kiamat itu ya, hari kiamat itu zulmatun ya gitu, gelap ya, enggak ada cahaya itu ya. Biar kata itu ada matahari dekat ya, enggak berbawa sinar ya kepada orang itu ya. Nah ya gitu, enggak bawa terang gitu ya. Hingga ya kalau dia diliwat jembatan Siratul Mustaqim itu gelap gitu. Hanya orang munafik tuh nanti liwat jembatan Siratul Mustaqim, ada orang orang mukmin jalan depannya, hanya dibilang ya gitu, unzuru naktabis nurikum ya, kata orang munafik nih, tungguin saya karena saya pengen ambil cahaya dari kamu gitu ya. Artinya dia pengen ngikutin, kayak kita bawa lampu gitu ya, dulu dong tungguin, gelap nih gua gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya begitu, dipengen tuh karena gelap jembatan Siratul Mustaqim ya gitu ya. Itu saja, walaupun
walaupun dekat juga emang cahayanya masing-masing. Iya, ya nggak dapat bersinar gitu. Nah, iya kan disuruh kan nggak bisa gitu. Ini orang yang kerendam keringet kan, iya itu kan, yang semata kaki, yang sedengkul, yang seperut, yang seleher, bahkan sampai ya ke mulutnya gitu. Yang sebelahnya kagak. Ya nggak kayak di sini. Kalau sini kan kebanjiran atau. Iya. Nah kalau basit banjir juga kan, ya, yang lain ngikutin. Iya. Yang di bawah-bawahnya ya ngikutin gitu. Kalau sini kan kita kayak apa tularan. Iya, nular gitu. Nah, ini banjir nularnya. Ya, banjir apa? Hah? Iya, nah kalau sini enggak, yang masing-masing, yang dia terang-terang aja, dia gelap-gelap aja, dia kerendam aja, yang aus-aus, yang kagak-kagak, gitu, ya yang lapar, yang kenyang, yang aja sini masing-masing jadinya, gitu, nggak bisa ya main ngikut-ngikut itu, hanya di sini udah apa tuh kan yang dikata yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummi wa abi kan gitu, min akhihi wa ummi wa abi, ya gitu kan, wa sahibati wabani, udah semua kan bebas ya, karena apa nggak bisa pakai ngajak-ngajak, kali ngajak gitu, ya, itu nih lu panasan, ayo semua sama gue sini, adem, agak, ya, gitu ya, nah ya jadi semua tuh, ya, nah ya berdasarkan kalau disuruh udah berdasarkan amal. Ya kerjaan kita ya nggak bisa gitu ya kita ngandel-ngandelin tuh orang lain hanya Nabi bilang man abta'a amaluhu lam yusri bihi nasabu ya gitu orang yang males ya untuk beramal keturunannya nggak bakal bisa dibuat dia apa tuh cepet untuk jalan jembatan Siratul Mustaqim kali gini gua turunannya ya gitu abah gua kiai itu ya itu kagaknya Nabi aja sendiri anaknya aja apa tuh dia disuruh beramal ya Fatimah ikmali fa inilah ugni anki yaumal qiyamah Fatimah beramal kamu saya nggak bisa jamin kamu tuh ya nanti di hari kiamat tuh ya disuruh tuh ya nah bang anak Nabi ya seharusnya kan Nabi bilang udah lu tenang aja gitu iya kalau memang Nabi itu bisa jamin kan gitu Nabi kan udah tenang aja lu jangan repot-repot nih kunci surganya nih abah yang pegang gitu ya lu tinggal ikut aja udah oh ya gitu ya gitu. Hanya jangan ribut-ributin nasab, biarin aja dah, nanti ngamal aja. Mau nasab buat keturunan kayak kagak, tapi nggak pilih kali ketawa keturunan dia masuk surga nyangka keturunan, agak gitu kagak. Semua masuk yang beramal. Ya Allah kan bilang allazina amanu wa amilus shalihat, ya allazina amanu wa amilus shalihati ulaika, ya kan gitu. Ya khairul bariyah, ya orang yang beramal. Ya beriman beramal soleh. Nah itu khairul bariyah orang yang baik. Nah jazaohum inda rabbihim jannatun kan gitu. Ya Allah bilang kan yang beriman kan gitu. Gak kali keturunan Nabi kan gitu kagak gitu ya gitu. Ya jangan ribut-ributin keturunan dah. Rumatan nyari. Kayaknya penting ributin apa bagaimana kiai kita harus beramal. Ya kalau kita ributin begitu kita punya turunan agak apalagi orang kita nggak punya dah keturunan sono. Ya gitu ya. Udah yarin dah gitu. Ya. Ya. Hah? Jadi sana orang pelit-pelit udah. Iya lah kagak ada nggak ada gitu lah. Kan itu. Hah? Ya kagak nggak ada. Ya kan itu Allah bilang kan wa izanu fi hati suri fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Kalau udah ditiup tangka skala yang kedua tuh fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Enggak ada yang nyari lu turunan siapa. Fala ansaba tuh nasab. Enggak ada nasab wala yatasaalun. Dia juga enggak ada yang tanya lu orang mana. Itu ya orang Jawa apa orang Sunda apa orang Betawi agak ada diam aja masing-masing itu ya wala tasaalun kali tanya lu siapa kok kita kan sini masih nanya iya lu dari mana itu orang mana kan gitu nah kalau sini sih udah dimainin aja gitu tuh waizanu fi hafisuri tuh wala ansaba bainahum wala yatasaalun mereka tuh nggak tanya nasab lu turunan siapa itu ya lu al atas apa al bawah ya enggak udah ya
Udah wudu masing-masing aja gitu. Ya amal lah. Ya kita jangan pikirin di akhir zaman begini nih, ya asap diributin. Gitu. Nah, ya akhirnya jadi berantem, ya jadi ribut gitu ya. Udah ya gitu. Kita sih amal aja dah, berharap amal aja ya. Kalau kita beriman dan amal soleh udah pasti gitu. Karena kalau beriman doangan nggak amal soleh kagak bakal. Gitu ya beriman doangan masalah ya dapat sih tadi nanti gitu cuman direndam dulu emang enak gitu ya gitu kalau kita beriman doangan gitu beriman nggak beramal soleh ya harapan sih masuk surga ya cuman ya kagak sama itu nah cuman modalnya itu doang ya cuman tungguin berapa ribu tahun baru diangkat gitu, emang enak. Nah jadi ya buat kita dan nih gitu ya. Jadi Nabi kita tuh man hafaza ala sholati kanat ya lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz alaiha orang yang enggak jaga salat tuh lam takun lahu nuran, dia enggak punya nur, wala burhanan, enggak ada tanda bukti, wala najatan enggak bakal selamat. Wa kana ma'a Qarun. Nah, dia nanti temannya Qarun. Enak orang kaya. Iya lah enak lah orang kaya dan duitnya juga banyak tuh. Wah iya lah, pasti orang kaya kan Qarun ya. Ya udah ketahuan Allah bilang tuh. Allah bilang kan wa inna ma fatihahu latano ya kata Allah tuh sungguhnya kunci gudangnya tuh si Qarun aja tuh 70 gerobak tanuk tuh diartikan oleh sahabat itu para ahli tafsir itu 70 gerobak. Itu kuncinya aja buat buka. Itu kira-kira berapa kilo? Nah, kuncinya juga dijual banyak duitnya. Tuh ya, hanya banyak itu. Nah, nanti kalau kita enggak apa tuh ya kalau enggak sembahyang enggak apa nah temennya sono. Ya orang kaya. Enak gitu ya. Qarun. Nah terus lagi Firaun. Oh ya saingan ya tandingan Allah kan iya ngaku Tuhan dia ya enak sama dia kan orang gedean ini tuh ya temennya tuh Haman tuh Al-Gojo orang kuat ya gitu ya apa tuh Budiger ya iya itu ya siapa tuh si Firaun itu tuh ya nah wa Ubay bin Khalaf ya nanti temannya lagi Ubay bin Khalaf nih yang ada zaman Rasulullah ya dia tuh yang berani swek Al-Qur'an itu ya dibilang ya kamu nih Quran ya swek nanti kamu berhujah pada saya bilang sama Allah bahwa yang swek kamu ini adalah saya gitu ya nantangin ya Nabi kata nanti dia bakal di swek sama ya malaikat Zabaniyah tuh Ubay bin Khalaf gitu ya nah tuh ya nah tuh dia tuh temennya dah tuh orang gede-gede semua ya itu kalau nggak sembahyang itu ya itu ya mau kalau mau temen sama dia ya itu jangan sembahyang gitu ya kalau yang sembahyang temennya orang teplek yang nggak punya duit itu ya yang Nabi kata aksaru ahlil jannah al balha itu ya kebanyakan orang penghuni surga itu orangnya yang ya kelihatannya susah-susah gitu ya tapi susah kaya orangnya begitu ya orang-orang orang penduduk surga tuh ya susah kelihatannya susah tapi kayanya susah kaya iya zahirnya kelihatannya susah ya tapi hatinya kaya gitu tuh namanya susah kaya Dengan yang sholat saat ini mau Nabi Sulaiman kaitan lagi tuh ya itu ya baik halal wapi riwayatin dalam riwayat yang lain ya gitu man dayya'ahunna falaisa lahu ahdun indallah in syaa azabahu wa in syaa ghafara lahu. Rasulullah itu bersabda lagi dalam riwayat siapa orang yang menyia-nyiakan salat
ya mensepelein tuh salat, falaisa lahu ahdun, tidak ada bagi orang itu perjanjian indallah di sisi Allah. Insa'a azabahu wa insa'a ghafara lahu. Kalau Allah mau seksa ya Allah seksa, kalau Allah mau ampunin ya, karena enggak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian, kalau di salat kan ada perjanjian ya, gitunya Allah kata hafizu alas salawat tuh. Gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah sallam yaqulu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatul maktubatu. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang mula-mula nanti dihisab ya jadi dengan dia tuh ya sesuatu itu yang dihisab al-abdu si hamba ya yaumal qiyamah di hari kiamat as-salatul maktubatu, yaitu salat 5 waktu tuh, salat wajib itu yang bakal diperiksa. Pain atammaha, kalau tuh salatnya tuh sempurna ya itu ya maka sempurnalah. Wa illa kalau enggak kila ya maka dibilang tuh kepada yang hisab malaikat ya unzuru halahu min tatawuin, coba ya perhatikan apakah orang ini punya salat sunat enggak tuh ya. Jadi kalau sholat fardu kita nggak cukup tuh, nggak sempurna, nah nanti dicari buat kesempurnaan sholat sunat. Ya sholat sunat biar sempurna kan, sholat sunat buat tambelan. Nah kalau nambelnya yang bolong, iya tambelan gitu. Banyak kan kita menganggap ada saran sholat sunat kan gitu. Ya asal jadi aja. Ya emang enak apa? Buat nambel baju aja kalau bolong, kalau tambelannya kagak bagus. Iya jelek. Ya, lagi bisa juga nggak ketutup, kan tambah lagi, jadi numpuk, ya kan jadi jelek, gitu, ya. Hanya kalau sembahyang sunat itu biar sempurna, ya. Bahkan dalam satu riwayat katanya kan, kalau kamu sembahyang tuh fardu masih boleh tuh nengok suni-sunu gitu, ya katanya, gitu kalau sembahyang fardu. Tapi kalau sembahyang sunat jangan, itu, ya. Gitu ya kalau sembahyang sunat. Artinya tuh kalau sembahyang sunat benar-benar biar perhatiin gitu ya. Kalau sembahyang fardu kan ya namanya masih ya bisa Allah apa tuh ya maafin atau apa. Nah kalau salat sunat kan kemauan kita. Ya. Sunat kan Allah enggak suruhin kan. Gitu. Ya buat kita kemauan kita. Masa kita sembahyang sunat salah-salah aja. Gitu ya, hanya biar rapi ya, biar benar gitu bayang sunat. Ini banyak kan kita anggap kan dasaran yang sunat ya, habis baca Fatihah nggak baca apa tuh nggak baca doa iftitah nggak apa baca Fatihah udah aja rukuk udah nggak baca ya surah gitu ya, doa udah salah-salah aja ya dianggap sunat. Dan emang siapa yang nyuruhin kan gitu yang kemauan ya. Hanya kalau sunat itu biar itu. Nah kalau kita nyari untung kan mestinya sungguh-sungguh kan ya, masih nyari untung ya, main-mainan asal-asalan ya, rugi ya. Kalau nyari untung yang gede, Iya lah juga gede dan gua sungguh-sungguh lah nyari untung main-mainan sih capek-capekin aja kan ya iya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi buat tambelan gitu. Ya kalau kita tuh sholat sunat gitu tuh apa sholat fardunya tinggal sempurna, nah diambil sholat sunat berapa tuh ya 70 kali. 70 kali sholat sunat buat nambelin sholat fardu. Ya. Gitu ya, kita 7 kali tuh 70 kali sholat sunat ya buat nurusin sholat fardu. Kita sembahyang isya nih nggak sempurna, nah ditutupin sama tarawih 70 kali ya gitu kita sholat nih tarawih. Nah kalau semalaman kan cuma berapa 20 ya, 3 malam baru 60. Iya itu ya 3 malam setengah ya, itu baru 1 waktu. Nah gitu. Nah kalau 5 waktu ya nggak kebayar tuh ya. Itu juga kalau salat apa tarawihnya bener lagi. Iya harus salat tarawihnya bener, kalau salat tarawihnya nggak bener lagi nah kayak tadi tambelannya bolong juga numpuk. Bisa-bisa tuh sebulanan tarawih gitu, tarawih buat buat numpukin apa nutupin yang wajib aja nggak ketumpuk ya, kagak apa tuh nggak ketutup gitu ya, karena tambelannya
Iya jelek itu, bolong lagi, tambal bolong lagi. Kalau gitu ya. Nah, tuh ya. Ini biar bagusan dah kalau kita sembahyang sunat, biar rapian apa ya. Nah, kalau sembahyang wajib kan ya gitu. Ya lagi nilai kan ya. Kalau sembahyang wajib kan nilainya di sisi Allah kan. Itu ya. Nah, ya kita tuh ya. Nah, kalau tuh sempurna tuh nah pain atamaha tuh atamaha pain atamaha ya kalau dia sholatnya sempurna tuh nah gitu ya. Wa illa kalau enggak kila unzuru halahu min tatuin dibilang malaikat tuh ya lihat tuh apakah ada dia sholat sunatnya. Pain kana lahu tatawun kalau orang itu ada sholat sunatnya ukmilatil idatu min tatawu'ihi ya maka disempurnakan sholat fardunya dengan sholat sunatnya gitu ya kalau ada kalau kagak ya. Nah, gitu summa ya alu bisa iril akmalil mafrudah kemudian baru dihisab ya nah ya kerjaan-kerjaan amal yang wajib yang lainnya dah gitu ya gitu jadi mula-mula tuh proses sholat dulu sholatnya bener gak nah kalau udah gitu bahkan satu hadis kalau sholatnya yang benar tuh sholatnya benar yang lainnya tuh dianggap bagus lah gitu ya ini aja sholat yang paling penting bagus gitu kan nah yang lainnya dianggap gitu kan ya kayak puasa kan gitu kan zakat gitu ya nah itu dianggap dah sempurna dah gitu ya hah Sholatnya nggak ada tambalan Ustaz. ngapa tuh Sholatnya nggak ada tambalan. iya yang Sempurna semua. iya nggak ada tambelan atau juga tambelannya bagus-bagus iya gitu ada kekurangan tinggal tambelin satu jepret udah habis dah kan gitu nah kalau tambelannya ya gitu ya iyalah kalau tambelannya tuh banyak pada suaka begitu nah yang lainnya kan diperiksa lagi nah yang ini aja gitu jeleknya kesono ya udah pasti dah kan gitu ya nah kita aja kalau mau masuk batu kalau mula-mula tuh udah banyak masalah kesononya gimana iya masuk nih kemana nih ke apa ya tempat rekreasi ke mana kita masuk gitu pertama surat gitu udah nggak apa ya udah nggak bener lah gitu ya yang lainnya gimana gitu hah? Yang di belakang sianan. Iya, yang di belakang juga sianan gitu. Iya, nah ini gitu. Ya, itu. Atau juga yang kita mau masuk ke pintu-pintu yang lain itu pintu gerbangnya aja kagak. Iya, boleh gimana pintu yang masuk ruangan yang lain. Yang gitu pasti dah. Ya. Nah, kalau dari pintu gerbangnya masuk kan sono. Nah, ya ke dalam kan biasanya enggak ringanan. Itu. Bisa-bisa enggak diperiksa kan ke dalam. Kenapa udah diandelin di gerbang? Ya, karena kalau di gerbang udah cakep bagus kan gitu ya. Udah sononya dianggap udah ya, itu percaya dah. Ya, itu. Tapi kalau di gerbangnya bermasalah nah, ya, itulah ya sholat tuh perhatiin gitu ya. Gitu ya. Nah, ciri amal ya gitu al-mafrudah mislu zalika itu ya semua yuf'alu bisa iril amal lil mafrudati mislu zalika kemudian baru diperiksa seluruh amal-amal yang wajib dan seperti itu wa kana ya Rasulullah SAW yaqulu dan Rasulullah SAW bersabda lagi khairu a'malikum as-sholatu sebaik-baik kerjaan kamu itu adalah salat ya wala yuhafiza 'alal wudu'i illa mu'minun tidaklah yang menjaga wudhu tuh kecuali orang mukmin ya yang selalu tuh ya berwudhu itu orang mukmin ya gitu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innalillahi ta'ala malakan yunadi inda kulli sholatin ya Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang selalu menyeru tuh ya memanggil setiap sholat apa tuh panggilan malaikat ya bani Adam hei manusia ya kumu bangunlah kamu ila niranikum allati auqadtumuha bangunlah kamu ke neraka kamu yang kamu telah nyalainnya ya patpiuha maka matiin tuh ya neraka itu ya kan apa tuh waquduhan nasu wal hijarah ya menyalanya tuh api neraka itu kan dengan manusia
ya dengan manusia dan ya batu sembahan gitu. Nah, neraka kita ini udah udah siap buat bakar kita. Ini malaikat kata tuh udah ya, kamu udah apa tuh ya, nah udah siapin tuh. Nah, fatbiuha maka matiin tuh ya dengan apa? Nah, itulah dengan salat tuh ya. Ini malaikat bangunin pakumu, bangunlah kamu untuk salat gitu ya. Iza qama ya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, inna kulla salatin tahuttu ma baina yadaiha min khati'atihi. Ya, sesungguhnya setiap salat itu menghapuskan yang ada di hadapannya dari dosa-dosanya. Jadi dosa yang kita kerjain dengan kita salat itu dihapusin gitu ya. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu, dan Rasulullah bersabda lagi, iza qamal abdu yusalli utiya bizunubihi kullaha. Ya, apabila seorang hamba tuh salat, didatengin, dibawain seluruh dosa-dosanya. Pawudiat ala ra'sihi, maka dosa itu ditaruh di kepala hamba. Ya, wa atikaihi, dan dua ya pundaknya nih. Gitu. Ya, itu dosa-dosa kita. Pakul lama roka'a au sajada, ketika dia ruku atau dia sujud, lasa kotot minhu, maka jatuhlah tuh dosa-dosanya, hatta yan soriba, sehingga dia berpaling tuh ya dari sholat, walaisa alaihi zanbun, ya dia nggak punya dosa tuh ya. Jadi kalau kita tuh ya kita sholat, dosa-dosa yang kita kerjain tuh ya, dosa kecil apa yang kita kerjain, yang tahu nggak tahu tuh, nah itu dikumpulin sama malaikat, kita sholat ditaruh di kepala kita dan di pundak kita. Nah begitu kita ruku kan terbalik tuh, nah terbalik tuh gitu. Nah akhirnya tuh ya dosa kita habis tuh diampunin ya. Begitu kita keluar dari sholat ya, nah bersih dari dosa gitu ya kita. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ya, Rasulullah SAW ya bersabda, silih berganti ya, ta'aqub ya gitu, silih berganti fikum kepada kamu malaikatun, itu para malaikat bil laili wa malaikatun bin nahar, malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang gantian nama malaikat malam. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, mereka berkumpul tuh antara malaikat malam dan malaikat siang ketemu yaitu pada salat subuh dan salat asar gitu. Jadi begitu kita masuk waktu subuh, malaikat yang malam mau naik, malaikat yang siang turun. Nah, ketemu di situ. Nah, nanti sholat asar gitu juga. Malaikat siang mau naik, malaikat malam turun. Ketemu di situ katanya. Summa ya'rujul lazina ya summa ya'rujul lazina batu fikum ya. Kemudian dia naik tuh ya, allazina batu fikum, malaikat malam tuh yang ada pada kamu gitu ya. Malaikat malam naik tuh. Fayas aluhum rabbuhum, maka Allah Tuhan mereka tuh tanya ya, wa huwa a'lamu bikum, Allah lebih tahu tuh ya dengan kamu tuh. Ditanya malaikat gitu ya. Nah, gitu ya. Kaifa taraqtum ibadi, Allah tanya tuh malaikat yang tugasnya udah habis ya, naik sono. Nah ya, seumpama subuh dia tugasnya kan malam. Nah gitu ya. Nah begitu dinaik subuh tuh udah datang malaikat siang. Nah ditanya ya, lu udah pulang ya, hambaku kamu tinggalin lagi ngapain gitu. Ditanya, Basit lagi ngapain lu tinggal ya gitu ya. Nah malaikat tuh, Allah tanya malaikat, Basit lu tinggal lagi ngapain dia. Nah tinggal malaikat aja jawabnya, apalagi ngorok, apalagi sholat, apalagi apa itu ya. Hah? Jagain banjir. Itu ya, karena hujan itu. Nah tuh ya, nah tanya tuh ngapain mereka ya, taroknahum wahum yusallun, mereka jawab taroknahum, kami tinggal mereka, wahum yusallun, mereka lagi sholat ya. Yang lagi sholat ya, kok yang lagi tidur
Ditanya sama Allah, malaikat, udah tinggal Iqbal lagi ngapain? Lagi masih meloncor. Yang gitu Bal. Ya jangan sampai laporan kita jelek Om. Malaikat, ya laporan kita cakep, ngapain tuh? Wah, dia apa sebelum subuh aja udah apa? Ya udah siap gitu. Ya, kan cakep gitu. Gitu. Ya, ini begitu tinggal ngapain? Lagi tidur. Dan yang lagi ditanya waktu kamu datang ngapain? Gitu. Ya. Nah, begitu datang lagi tidur juga. Gitu. Ya, karena malaikat subuh tuh kan yang atuh datang, yang atuh pergi, yang pergi datang nggak tanya Allah kan gitu. Nanti yang datang ditanya, lo datang lagi ngapain tuh Iqbal? Lagi tidur. Ya, lo tinggal lagi tidur. Iya, emang dasar tukang tidur. Ya, biar cakepan laporannya kan cakep jadinya. No ya. Nah, gue wa atainahum wa hum yusallun tuh ya. Kata malaikat taroknahum wa hum yusallun, kami tinggal mereka lagi sholat dan kami datang mereka lagi sholat tuh. Cakep kan? Gitu ya. Malaikat siang didatang kita lagi subuh lagi sembahyang. Malaikat malam mau pulang kita lagi sembahyang. Cakep gitu. Jangan lagi tidur. Nah, kalau asar lagi ngapain? Ya, saya datang lagi main layangan. Ya, lagi main bola kan gitu. Ya, saya tinggal. Ya, saya tinggal sama lah gitu. Ya. Oh ya, jelek tuh. Ya. Nah. Hah? Tahun Parun cabang masalah. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, muru abnaakum bisolati iza sagharu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kamu dengan salat iza sagharu, apabila mereka udah tumbuh gigi. Gitu ya, segron ya, sagoru tuh bibi paham gitu ya, tuh ya, perintahin gitu. Ya, wafi riwayatin ya, dalam riwayat muru abna akum bisolah wahum abna usabin, perintahkan oleh kamu anak-anak kamu dengan sholat, mereka itu yang anak udah 7 tahun ya. Nah ya 7 tahun tuh ya, perintahin dah suruh sholat ya, ajarin ya wudu, ajarin sholat gitu ya, didik ajarin ya, biar rapi, biar cakep ajarinnya ya, biar teliti. Ini ya kerjaan yang paling apa tuh ya, bermanfaat banget kalau kita ngajarin tuh cakep kan, terus dikerjain sampai dia mati kan, kita dapat pahalanya gede kan, gede gak? Nanti itu anak bisa tuh sholat cakep bagus gitu, kita yang ngajarin gitu, kita yang ngajarin tuh dapat ya, nilai pahala gede gitu ya. Oh ya, itu jangan dianggap apa tuh ya, dianggap remeh ya, ngajarin anak-anak yang gitu tuh, yang TK yang apa tuh ngajarin sholat biar rapi ya, jangan asal-asalan aja, ada anak kecil. Ya justru dari kecil ya kan gitu kan, justru juga karena apa kan, kalau anak kalau kecil kan nempelnya lain kan gitu. Nah, ajarin tuh praktek, ajarin bacaan sih nggak perlu gitu ya. Ya bacaan tuh jangan ditekenin gitu, anak-anak kecil gitu. Yang penting tuh kan gerakannya dulu, gerakannya cakep gitu, dereknya gitu, ruku, sujud tuh biar rapi gitu ya. Nah kalau baca-bacaannya ntar ya udah bisa baca mau gitu kan ya, kalau baru 7 tahun kan masih bulan apa ya gitu, jangan ditekenin suruh baca Fatihah biar bener, jangan. Ntar ya kalau udah apa, udah balik itu ya, yang kan yang penting dia baca aja, dia bisa hafal Fatihah tuh, baca itu. Nah kerjain dah bayang itu. Nah yang sunah-sunahnya doa iftitah atau apa, subhanallah dan azimin, nah itu ya kita tanemin biar cakep dirinya, duduknya, sujudnya biar cakep itu kan. Nanti udah kebiasaan begitu gimana ya, kebiasaan kan, man sabah alaih sabah alaih ya, siapa yang ya membiasakan tuh dari mudanya ya, nanti dia di tuanya jadi gampang kan, enak gitu ya. Tapi kalau dari awalnya kagak dibeliin aja, itulah akhirnya jadinya kan sembahyangnya sembarangan aja ya, gitu dimainin aja itu. Lagi kita anggapnya ada sana masih kecil. Jangan ya, justru dari kecil tuh Nabi suruh 7 tahun ya, suruhin tuh ya gitu ya. Nah wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin, pukul
mereka tuh anak-anak kamu tuh atas sholat tuh ya mereka itu umur 10 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun sebletin ya gitu ya. Gitu ya, kita pukul, kita seblet tuh ya yang kira ghairu mubarrah ya, jangan sampai yang melukain. Nakutin ya, kita omelin dah. Itu ya. Jangan kita kesianan. Ya kesianan masih kecil gitu. Ya subuh dah, sampai lagi subuh. Iya, yarin dah di masih kecil ntar bangun. Nah, akhirnya kan giliran sekolah kan jadi susah bangunnya. Ini giliran sekolah ya, apalagi udah bentar udah mau masuk TK kan susah bangunnya. Itu nggak mau bangun susah banget. Nah, ya bisa tadinya diminit, ya digampangin gitu, ya. Iya. Nah, ya jadi kan akhirnya udah kebiasaan susah dibangunin. Coba kalau udah biasain tuh. Ya, dia biasa bangun ya jam 5, setengah 6 masih waktu tuh udah harus bangun. Jadi gimana kan gitu sholat gitu ya. Nah, ya. Jadi kebiasaan. Nanti kan ya udah enak biasa tuh bangun gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, gitu. Wa farraqu bainahum fil madaji. Ya, Nabi kata pisahin mereka tuh dalam tempat tidur kalau laki mau perempuan nih. Ya gitu punya anak tuh tadinya masih kecil kan timburnya apa ya tidurnya nyampur laki perempuan apa gitu ya atau juga sama orang tua. Nah ya jadi dia pisahin dah ya udah begitu biar dia itu ya itu kalau yang laki perempuan tuh. Qala Ja'far Shadiq, berkata Imam Ja'far Shadiq, la yufariqu illa baina zukuri wal zukuril inas iza jatama'u, tidak dipisahin kecuali ya bercampuran antara laki dengan perempuan. Jadi kalau anak kita campur laki perempuan, nah itu dipisahin kalau udah 10 tahun iza tamau. Amma zukuru, kalau anak laki-laki semua nih ya pakat wal inasu pakat atau perempuan saja la yufariqu bainahum, itu enggak perlu dipisahin gitu ya. Gitu. Nah, kalau rumahnya gede sih enggak apa-apa, punya kamar masing-masing gitu ya. Rumahnya gede, ada kamarnya tuh banyak, di kamar sini enggak apa-apa, biarin. Ya, tidur di sini di kamar dia. Nah, kalau kagak kan biarin lah, kalau laki-laki semua di situ. Nah gitu. Nah kalau perempuan kamarnya lain, turuan perempuan gitu ya. Jadi jangan dicampur laki perempuan gitu tuh ya. Rasulullah nggak kasih kalau udah 10 tahun gitu ya. Dikhawatirkan 10 tahun kan udah apa nanti udah jadi apa tuh ya balik kan. Nah gitu ya. Nah, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu an bilang ya adib ibnaka wa zawwijuhu wahjujuhu gitu ya. Nah, kata Ibnu Umar, didiklah anak kamu ya, gitu ibnaka tuh. Wa zawwijhu ya, dan kalau udah gede dan balik nikahin, kawinin gitu. Wahjuhu ya, dan pergiin haji gitu ya. Nah ya gitu, kalau udah dewasa udah balik bawa pergi haji suruh pergi haji gitu. Itu kata Ibnu Umar gitu ya. Pak gitu ya. Fa iza fa'al tazalika, apabila kamu kerjakan seperti itu, faqad qadaita haqqahu, sungguhnya kamu telah memenuhi hak dia tuh, hak anak. Ya udah diajarin, udah dikawinin kan gitu ya. Nah udah wabakia hakuka alaih, yang tinggal hak kamu kepada dia, nanti hak anak kepada orang tua, hak orang tua kepada anak, kewajiban orang tua kepada anak udah habis gitu ya, kan udah selesai, dia udah apa, kita udah ajarin, nah udah kawinin kan udah dewasa udah, nah tinggal nanti hak kita kepada anak tuh, kewajibannya anak itu pada orang tua. Wa kanati sahabatu radhiyallahu anhum yuhajjiruna ala man lah atau sama ma'arratihi min atpalin ya. Dan adalah sahabat tuh radhiyallahu an ya yuhajjirunya ya menghajru ya gitu, artinya membatasin ala man tuhsa ya, atas orang yang dikhawatirin ma'ratuhu ya minal atfali ya. Ma'ratuhu minan kata arah tuh ya, artinya yang suatu perbuatan yang jelek
itu dari anak-anak itu ya. Jadi para sahabat itu selalu membatasin artinya surat itu jaga dah tuh memelihara tuh hajru ya gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan nanti ya perbuatan jeleknya. Waqayyada Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu Ikrimata ala ta'limil Qur'ani, dan telah mengkaidkan mensyaratkan tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada Ikrimah nih ala ta'limil Quran, untuk ngajarin Al-Quran was sunan dan sunat wal faraid dan yang wajib-wajib. Ibnu Abbas tuh perintahkan kepada Ikrimah ya gitu ya. Nah ya gitu ya, supaya anak-anaknya itu diajarin Al-Quran, sunat Nabi itu, hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, dan yang wajib-wajib gitu ya. Wakana Rasulullah SAW ya yakulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, iza shallal ghulamu fala tadribuhu, apabila tuh anak ya udah sholat jangan dipukul. Fa inna qad nahaina an darbi ahli shalah, sungguhnya kami melarang memukul orang yang sholat. Kalau dia sholat jangan dipukul ya, jangan disuruh kalau dia nggak mau sholat pukul, kalau di sholat jarin gitu ya, jangan dipukul. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu iza anbatat ya anatul gulami ujriyat alaihil aklamu. Kata Ibnu Umar, apabila tuh anak udah tumbuh rambut kemaluannya ya, jadi kalau anak udah rambut kemaluannya udah tumbuh, nah ujriyat alaihil aklam, berarti udah berlaku tulisan ya, dewasa ya. Jadi kalau anak tuh ya udah tumbuh udah balik gitu. Nah jadi itu udah ada tulisan, artinya kerjaan dia tuh udah dicatat gitu. Kalau masih kecil kan nggak dicatat gitu ya. Tuh kata Ibnu Umar, kalau udah tumbuh ya rambut gitu ya maluannya tuh, nah berlaku tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan adalah Rasulullah bersabda nih, rufi al qalamu an salasin, diangkat tuh tulisan kolam ya, pulpen ya, tulisan, artinya nggak ada catatan ya. Tiga macam orang nih yang nggak ada tulisannya. Anin naimi hatta yastaiqiza, orang yang tidur ya, kita tidur nggak ada catatan tuh ya, kita ngomong apaan kayak tidur ngigo gitu ya, yang ngigo kita ngapo kagak tuh, nggak ada catatan ya, orang tidur ya gitu ya. Nah nggak ada catatannya tuh, hatta yastaiqiza, sehingga dia bangun. Begitu dibangun ditulis satu apaan tuh yang dibaca waktu tidur, alhamdulillahillazi ahyana, dibaca ada tulisannya ya gitu ya. Nah itu ya. Nah hatta syira wa anis sobi hatta yahtalima, dan anak kecil sehingga dia ihtilam, mimpi balik ya. Wa anil majnun hatta yaqila, dan orang gila sehingga dia sadar. Nah inilah tiga macam ya. Jadi ya orang tidur nggak ada catatannya, dan orang kecil nggak ada catatannya, dan orang gila juga nggak ada gitu ya. Nah tuh ya gitu ya, tuh ya. Qala Syekhuna radhiyallahu anhu, berkata guru kami kata Wahab Sarani, wa'lam tawi ilmu annahu la yanbaghi limu adabil atfali ayadribahum ala adami hifzihim lil Qur'ani. Kata guru kami ya, Wahab Sarani bilang nih ya, tidaklah boleh ya bagi si pendidik nih ya, anak-anak kecil tuh memukul mereka atas tidak menghafalnya Al-Quran ya. Kalau kita didik gitu anak kecil nih nggak bisa hafal Quran, jangan kita ya sebletin hafal gitu ya. Jangan ya, nyarin gitu ya. Nah ya jangan disebletin, nggak boleh gitu ya. Nah li'an nadorba litakziri, karena mukul itu untuk nakutin kan gitu ya. Kalau kita pukul takutin, nanti nggak hafal dibikin takut. Iya nggak mau nggak begitu ya. Nah waman lam yatayassar lahu hifzun liwajihi biladatin aw ghairiha la yaksimu
ya siapa orang yang enggak mudah baginya tuh untuk menghafal tuh baca Quran liwajhi baladatin karena kebodohan dia ya baladat tuh artinya dia punya otaknya enggak cerdas ya bebel lah kalau kita ada yang gitu au ghairiha atau yang lainnya fala yasimu maka dia itu enggak dosa gitu ya fala yastahiqu ta'zir ya enggak pantas untuk ditakutin itu ya. Nah justru yang begitu perlu kita ya semangatin. Ini nggak hafal nih, nggak bisa hafal. Teman-temannya udah pada hafal, dia belum hafal. Nah jangan kita omelin, ya, bikin takut. Nah ya kita semangatin biar dia hafal tuh kita ya. Nah ya ikut takzir. Bihilapi kilatil adab beda kalau anak yang nggak punya adab. Kalau yang punya adab tuh, nah itu boleh diseblet, di apa ya, diajarin gitu ya, karena nggak punya adab ya, sul adab tuh. Falahu ayyad ribahu alaiha maka anak yang kurang adab boleh dipukul gitu ya, punya adab gitu ya, domelin gitu ya. Anak-anak dibecanda di masjid orang lagi sembahyang daripada canda omelin ya perlu sebletin gitu. Ya, jadi takut, tinggal gitu. Nah kalau dia nggak ngapal Quran nggak bisa, ya jangan disebletin, gitu ya. Tuh ya di bawah orang membayang daripada apa? Canda, orang khutbah daripada ngobrol gitu, ya. Nah yang gitu milin, gitu ya, gitu ya. Nah tuh ya gitu ya, jangan dituin. Hanya dulu aja geni orang mau ngobrol aja disiramin air, iya mau laki, mau gede kayak kecil kayak apalagi anak kecil, ya dipegang sapu diuber-uber, anak kecil, ya biasanya anak-anak yang masih muda dah gitu, dipegang sapu, didengar nih ada gitu, bangun, ya udah disapu ya kan dia, bangun. Ya diubah-ubah domelin gitu. Nah kalau mau ya yang gedean dikit diambil aja jalan ke kolam nimpan aja serak. Loh ya gini dulu kan gitu ya. Dia di masjid tuh gitu tegas itu ya. Enggak kasih tuh orang ngobrol, orang apa gitu. Kalau enggak dilemparin kipas gini aja dibari begini dia adep sono gini aja. Ya, apa yang kena. Orang udah tahu dah tuh aja gini dah gitu. Ya, gitu ya. Nah, tuh ya gitu karena enggak adab gitu ya di masjid ini. Wa kana Rasulullah sallallahu layak muru man aslama bi qada'i shalah dan adalah Rasulullah sallallahu tidak perintahkan orang yang masuk Islam itu untuk mengkodok salatnya gitu ya. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam ya disuruh kodok salat enggak, Rasulullah enggak perlu. Wa yaqulu dan Nabi bilang al Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu mencegah ya menghijab apa yang sebelumnya. Jadi sebelumnya dia nggak sembahyang nggak ngapa berarti begitu dimasuk Islam yang itu berarti udah nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah itu ya jubu tuh ya. Nah gitu ya. Jadi dicegah gitu ya nggak diwajibin untuk ya mengkodok ya. Nah kalau diwajibin kodok daripada kakak masuk Islam bikin berat gitu ya. Nah itulah ya ini perintah Rasulullah ya dalam sholat nih gini ya. Nah, sampai sini dulu dah. Nanti babul mawakib masuk tentang waktu nih, ya waktu salat dah. Ya Allah.